Shalom, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang sangat baik, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kekuatan, kesehatan, berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan kesempatan yang indah pagi hari ini, kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan, boleh membantu kami untuk kami hidup taat kepada Engkau, menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Biarlah kami hidup jujur ya Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam bisnis kami, dalam usaha kami, dalam studi kami, dalam pelayanan kami Tuhan. Biarlah kami boleh melakukannya dengan penuh keikhlasan, penuh kejujuran dan takut akan Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memberkati kami yang taat dan setia melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan siap membaca firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak alasan untuk menyimpan kepahitan. Ada banyak alasan untuk kita bisa menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, dan mau membalas semuanya itu kepada orang yang telah melukai dan menyakiti kita. Bapak Ibu Saudara, seorang pria atau seorang laki-laki tidak bisa memaafkan dan melupakan kepahitan, kekecewaan, sakit hati yang dirasakannya dan dialaminya ketika dia masih kecil. Karena ayahnya, karena orang tuanya memperlakukan dia dengan kasar, dengan kejam. Seorang wanita tidak bisa lepas dari kebencian karena suaminya telah berselingkuh, mengkhianati pernikahannya. Seorang pemuda tidak bisa melupakan penolakan atas cintanya yang dia sampaikan kepada seorang gadis yang menjadi pujaan hatinya. Dan masih banyak hal lagi Bapak Ibu Saudara yang membuat kita dalam hidup ini mengalami kepahitan, mengalami sakit hati, mengalami kekecewaan. Bapak Ibu Saudara, adalah hal yang dapat dimengerti jika kita marah, jika kita kecewa, jika kita sakit hati kepada orang yang bersalah atau berlaku tidak adil kepada kita. Akan tetapi kita tidak boleh membiarkan kemarahan singgah dan tinggal begitu lama dalam hati, dalam jiwa kita, sehingga kemarahan itu berubah menjadi dendam, berubah menjadi kebencian di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam hal melepaskan rasa benci, melepaskan pengampunan, hendaknya kita belajar dari Daud yang selalu melepaskan pengampunan terhadap orang yang telah menyakiti hatinya. Suatu hari hati Daud galau. Ia sedang dalam pelarian dari Absalom putranya yang mengejar-ngejar dia dan akan melakukan kudeta kepadanya. Dan bahkan Simei
tiba-tiba muncul dan mengata-ngatai, mengutuki Daud. Namun dalam kondisi yang dialami Daud, sebenarnya banyak orang yang mendukungnya untuk membenci Simei, untuk membalaskan dendam kepada Simei. Namun Daud tidak memberi kesempatan kepada kebencian itu untuk singgah di hatinya. Menanggapi komentar anak-anak Seruya yang berusaha menghasut Daud untuk membenci dan membalas tindakan Simei yang telah mengutukinya, Daud mengatakan hal ini. Tetapi raja berkata, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini." 2 Samuel 16 ayat 10 dan ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara, kita harus menetralkan racun dalam tanda petik, yaitu racun kemarahan yang akan mencemari hati dan cenderung mematikan kasih dalam hidup kita, yaitu dengan cara melepaskan pengampunan dengan tulus hati. Mengampuni bukan berarti toleransi terhadap kesalahan orang lain, tetapi memberikan kesempatan kepada orang yang berbuat salah untuk bertobat. Orang yang tidak mau mengampuni akan membuat dirinya berkubang pada pengalaman pahit di masa lampau. Melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita merupakan cara untuk melepaskan diri dari kubangan kebencian dan kunci untuk membuka dan menikmati damai sejahtera yang Allah sediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kebencian menjadikan kita tawanan kepahitan masa lalu. Padahal Yesus, juru selamat kita, penebus kita, siap memerdekakan kita dari kebencian, dari dendam, dari kepahitan, dari kekecewaan, dari sakit hati yang kita alami dalam hidup ini. Di sisi yang lain, pengampunan akan menciptakan peluang, kesempatan terbaik bagi kita untuk memperbaiki relasi yang sempat rusak atau terputus dengan orang yang seharusnya tetap kita kasihi. Bapak Ibu Saudara, sesakit bagaimanapun yang kita alami dan rasakan, sepahit bagaimanapun perlakuan orang yang kita alami dan rasakan, jangan biarkan itu tinggal dalam jiwamu. Karena kalau engkau membiarkan itu, hal tersebut menjadi racun yang dalam waktu yang lama akan mematikan hidupmu, mematikan kasihmu, mematikan imanmu, mematikan pengharapanmu, mematikan relasi sosialmu. Kebencian yang kalau disimpan terlalu lama bukan saja merusak semua relasi, tetapi juga akan merusak kesehatanmu. Karena itu, pada kesempatan ini, jika engkau sakit hati, jika engkau kecewa, jika engkau dendam, jika engkau marah, inilah kesempatan terbaik bagimu untuk melepaskan pengampunan, melepaskan maaf, dan engkau akan membiarkan Tuhan mengalirkan damai sejahtera dan berkat-berkat dari persediaan Allah yang mengasihimu dengan kasih yang sempurna. Jangan tunggu waktu, jangan biarkan waktu berlalu, tapi inilah segera ambil keputusan, ambil tindakan untuk melepaskan pengampunan bagi siapapun yang melukai dan menyakiti hidupmu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus pasti menolongmu. Roh Kudus pasti membimbingmu, menghiburmu, dan menjadikan engkau pribadi yang merdeka, bebas dari kebencian, bebas dari sakit hati,
bebas dari kepahitan dalam hidupmu, dan engkau menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.